pagi adik, perkenalkan saya Dr. Daniel, spesialis bedah anak yang sedang menjaga rumah sakit hari ini. Kalau boleh tahu atas nama adik siapa? Oke, adik Yuji ya. Oke, adik Yuji, hari ini saya akan melakukan prosedur pemeriksaan hernia yang bertujuan untuk menegakkan diagnosis hernia. Oke, ini mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman. Apakah ada bersedia untuk saya periksa? Oke, bersedia ya adik. Sebelumnya saya izin untuk mencuci tangan terlebih dahulu dan juga memakai sarung tangan non steril. Oke, sembari saya mencuci tangan mengangkat dan juga memakai sarung tangan, adik boleh membuka sebagian pakaiannya ya, secukupnya saja. Oke adik, saya sudah selesai mencuci tangan langkah dan juga memakai sarung tangan non steril. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pemeriksaannya ya. Yang pertama itu adik, saya minta tetap posisi berdiri tegak, namun karena adik tidak kuat untuk berdiri, maka saya bolehkan untuk duduk. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi ataupun melihat pada daerah canalis inguinalis, canalis femoralis dan juga skrotum AB ya. Oke, saya akan mengamati. Oke, di sini saya mendapatkan adanya benjolan, bengkak dan juga pemerahan. Selanjutnya ada boleh batuk. Oke, sudah batuk ya. Setelah ada batuk tadi, setelah saya amati kembali, masih terdapat adanya benjolan dan juga bengkak serta pemerahan pada sisi kanan adik maupun sisi kiri adik ya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi ataupun perabaan pendekatan seperti ini untuk mengetahui apakah ada benjolan di isi skrotum dan juga defekator. Izin ya dek. Oke, apakah ada terasa nyeri? Nyeri, oke, terasa nyeri ya dek. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Zeeman test. Jadi di sini saya akan meletakkan 3 jari saya seperti ini. Ini adalah jari kedua, jari ketiga, dan juga jari keempat. Jadi saya akan meletakkannya di daerah yang sama seperti tadi, yaitu seperti ini. Jadi jari kedua saya ini akan berada di annulus inguinalis internus, sedangkan jari ketiga saya akan berada di annulus inguinalis externus, dan juga jari keempat saya berada di fossa ovalis. Oke, adik boleh batuk sekali lagi. Oke, sudah batuk. Jadi di sini saya dapatkan adanya rasa seperti ada penonjolan di jari kedua saya yang memungkinkan diagnosis saya yaitu hernia inguinalis lateralis. Oke, selanjutnya saya akan memeriksa pada sisi kontralateralnya atau sisi sebelah kirinya lagi. Kira-kira seperti ini ya dek. Ada yang boleh batuk lagi. Oke, setelah batuk tadi tidak saya dapatkan adanya benjolan di ketiga jari saya ini ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan finger test. Yang pertama saya akan mempalpasi dan menempatkan jari kedua saya ini pada annulus inguinalis externus dan ke dalam canalis inguinalis mengikuti arah saluran spermatik. Oke, izin ya dek. Kira-kira di sini ya. Adik boleh batuk lagi. Oke, setelah adik batuk, saya dapatkan adanya rasa seperti ada yang menonjol di ujung jari kedua saya ini, yaitu di atas jari sini ya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan finger test pada sisi kontralateralnya ya, untuk melihat apakah adanya hernia asimptomatis. Saya izin adik. Adik boleh batuk lagi. Oke, setelah adik batuk, tidak saya dapatkan adanya benjolan di jari kedua saya ini. Oke, selanjutnya saya akan melakukan tummy test. Jadi sampai ini adik saya minta untuk berbaring ya. Oke, di sini adik sudah berbaring. Selanjutnya saya akan meletakkan ibu jari saya pada daerah canalis inguinalis di sini. Oke, adik boleh batuk kembali. Oke, sudah batuk. Ini dari hasil pemeriksaan saya dapatkan adanya rasa tidak nyaman atau adanya penonjolan di jempol saya. Walaupun penonjolannya tidak besar, namun saya merasakan adanya sedikit benjolan pada jempol saya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada sisi kontralateralnya atau sisi sebaliknya. Oke, adik boleh batuk lagi. Oke, setelah saya periksa tidak ada saya dapatkan adanya benjolan ya di sisi kontralateralnya. Oke,
Kemudian Ade boleh menutup pakaiannya lagi kembali ya. Oke, di sini saya sudah membuang sarung tangan bekas pemeriksaan tadi dan juga sudah menunjukkan 6 langkah. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan tadi. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan dari pemeriksaan inspeksi tadi, saya dapatkan adanya benjolan serta kemerahan pada daerah varis abdominalis Ade. Terus setelah Ade batuk pun saya dapatkan adanya penonjolan juga. Terus selanjutnya saat saya lakukan palpasi juga ada tadi kan merasakan adanya rasa nyeri saat saya tekan sedikit. Terus untuk pemeriksaan pada Siemens test yang menggunakan dari 3 jari ini, yaitu jari kedua, 3 dan juga 4. Di sini saya dapatkan adanya penonjol pada jari kedua saya. Ini mana apabila terdapat penonjol pada jari kedua, itu memungkinkan diagnosis saya yaitu hernia inguinalis lateralis. Sedangkan untuk sisi kontralateralnya semuanya aman ya, tidak saya dapatkan adanya benjolan. Terus untuk pemeriksaan finger testnya, ketika saya palpasi saya dapatkan adanya benjolan di atas jari kedua saya ini yang menandakan juga memungkinkan diagnosis Ade yaitu hernia inguinalis lateralis. Sedangkan pada sisi kontralateralnya atau sisi kirinya tidak saya dapatkan adanya benjolan ataupun massa yang abnormal. Selanjutnya untuk pemeriksaan thumb test itu juga saya dapatkan adanya sedikit benjolan pada jempol saya ini. Namun benjolannya tidak seberapa besar karena tertutup oleh jempol saya. Yang semakin menegakkan diagnosis saya yaitu hernia inguinalis lateralis. Oke, apakah sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan ya pemeriksaan hari ini. Selanjutnya ada yang mungkin boleh menemui dokter spesialis bedah untuk pemeriksaan lebih lanjut.